Halo, selamat malam ladies and gentlemen. Kembali lagi dengan gua Rizkian di Meet the Lady episode 3 di Instagram Live manidentity.id. Terima kasih untuk yang juga sudah menonton di episode 1 dan 2, juga yang sudah nonton di Meet the Man di episode 1 dan 2 juga. Nah, hari ini kita akan ngobrol lagi sama Our Lady tentunya. Sesuai dengan nama acaranya, Meet Lady. Kita akan ngobrol tentang gentleman versi lady yang akan kita wawancari hari ini. Dan karirnya dia juga, kita juga ingin tahu karirnya, pekerjaannya sekarang, dan mudah-mudahan bisa juga jadi inspirasi kita semua. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Puspa, salah satu news anchor di CNN, di TV ya. Kalau misalnya ladies and gentlemen suka nonton TV, maka nggak akan asing dengan Mbak Puspa. Jadi kita akan ngobrol dari ngalor ngidul dari karirnya, dari awal meniti karir sampai sekarang, dan apa sih mimpi kedepannya. Juga yang paling penting adalah gentleman versi Puspa. Dan gak lupa gue mau ngingetin untuk follow Instagram @manidentity.id, juga ada di Twitter manidentity_id. Kita juga punya channel YouTube, TikTok juga dengan nama yang sama manidentity.id. Oke, nggak berlama-lama karena Puspa juga sudah join. Kita akan ngobrol 45 sampai 60 menit ke depan bareng dia. Oke, kita invite dulu. Wow. Wih, Hai. malam bos, suara gue jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Suara gue Jelas jelas. ya? Jelas dong, bagus, loud and clear. Wey, apa kabar bro? Apa kabar sis? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Gimana Sehat, kabarnya alhamdulillah. Kak Ian? Baik, baik, baik. Sehat dong, selalu semangat. Biasanya lu wawancara orang, hari ini gantian, Iya, gue yang akan wawancara lu. deg-degan deh. Nanti koreksi ya bos, di akhirnya bos. Apa? Nanti dikoreksi ya, apa yang kurang dari gue ya. Tolong, tolong. Ini serius kali ini ya, tolong. Oh ini serius. Oke, kita serius bos ya. So, anyway, lu masih di kantor sekarang atau di mana? Masih baru banget selesai siaran tadi, connected jam 6 sampai jam 7. Biasanya nunggu sampai jam 9 ada program lain, tapi hari ini free buat manidentity.id. Woi, khusus ya buat manidentity.id ya. Oh, thank you banget buat Puspa udah mau join, dan mudah-mudahan kita akan ngulik tentang lu Pus hari ini Pus, dari karir awal sampai nanti mimpi lo, sampai juga gentleman versi lo, sama juga mau ngulik juga tentang sedikit percintaan kali ya Pus. Cie gitu. Percintaan siapa nih gue? Iya, siapa lagi? Ya udah, kita mulai ya Pus ya. Gimana Pus lu? Lu sekarang lagi sibuk apa sih Pus? Apa kegiatan lo sehari-hari sekarang? By the way, gue sama Ian ini dulu kita satu alma mater ya. Yoi. Apa? Disebutnya nih, Pus? Binus Biar Ian. bisa. Binus. Ntar gua kontak ke Binus ya. Ini Ih, bukan bagian dari Binus Ian ya, bukan. bukan, Dari bukan, bukan. Identity. Sekarang lagi Yoi. ngapain? Sekarang sibuk Hmm, ngapain? yoi. Sibuk siaran, kerja, ngajar juga masih. Em, Udah sih, gitu-gitu aja. Karena lagi pandemi kan juga biasanya Hmm. suka ada off air, ada event-event di luar. Cuma jadi terbatas karena sekarang masih pandemi, jadi nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi yang rutin sih ya tetap siaran, tetap kerja, tetap bikin naskah, tetap bikin rundown, sama ngajar tadi. Gitu. Hmm, hmm, hmm. By the way, Bos, ini bakal kayaknya bakal ada teman-teman kita juga, Bos. Tuh barusan bagus tuh, udah komen tuh, Mas Ian, Mbak Puspa, apa kabar? Baik, Mas Bagus. Kabar baik, Mas Bagus. Berarti lu sebenarnya ada kegiatannya cukup padat ya? Itu apa hampir setiap hari ya, Bos ya? Lo ya? Iya, kalau orang-orang tuh kan ada work from home ya. Gue tuh nggak ada. Hmm. Jadi cukup iri sebetulnya ya, ngelihat orang-orang bisa kerja di rumah, depan laptop gitu. Gue harus setiap hari mau angka kasusnya 50.000, 40.000, gue tetap datang ke kantor. Tapi ya memang tetap ya, protokolnya ketat banget di sini. Terus ya, Senin sampai Jumat setiap hari. Jadi kalau Sabtu tuh bener-bener udah quality time di rumah, atau kayak ketemu sama temen deket, jadi cuma berdua atau bertiga. Udah gitu-gitu aja selama pandemi ini, kayak nggak ada
kegiatan lain, udah gitu aja. Berarti tetap jalan ya, lu tetap ngantor, tetap ibaratnya karena lu adalah frontliner ya buat menyajikan berita itu kan, Pus. Asik. Insya Allah. Insya Allah. Ada beberapa yang komen juga memanggil nama lo, Mbak Puspa, Mbak Puspa. So kalau ada pertanyaan buat Puspa, jangan ragu untuk langsung tanya aja ya tentang Puspa. Biasanya gue live Instagram sendirian gitu, kayak lagi make up, lagi nggak jelas. Sekarang kayak ditanyain orang kan deg-degan saya ya. Gue juga deg-degan nih. Gue sekarang ngobrol sama Puspa yang sekarang beda sama yang dulu kayaknya. Emang dulu gimana? Coba boleh Itu off the record aja ya. Kita nggak usah dibuka di sini ya. Kita lanjut ya, Pus ya. Pus, lu kan broadcaster nih. Boleh ceritain sedikit dong. Kalau gue sih udah tahu ya background kuliah lo ya. Tapi gue pengen tahu dong background pendidikan lo apa dari SMA mungkin lo pilih IPA atau IPS atau bahasa sampai ke kuliah lo. Sejujurnya gue tuh dulu waktu SMA masuknya IPA. Gue nggak mau. Karena ya namanya masih muda ya. Karena gue nggak punya temen waktu itu. Jadi waktu dari kelas 1 ke kelas 2 teman-teman gue IPS semua. Akhirnya gue begging, minta banget sama nyokap bokap masuk IPS. Terus karena gue tuh udah tahu, ini sejujurnya gue tuh pengen jadi news anchor. Itu udah dari SD kan. Jadi emang cita-cita lu ya? Iya bisa dikatakan gitu. Jadi dari SD tuh pengen jadi news anchor gara-gara lihat Desi Anwar. Terus dulu pernah ikut kompetisi announcing gitulah waktu zaman SD. Terus gue sepede itu gitu kayak enggak masih kecil sih nggak ngomong apa di jalan gue ya enggak apa ini yang harus gue mau ya enggak. Terus sampai SMP SMA itu zaman-zamannya Extravaganza tau nggak lo? Ya dong. Itu gue kepengen banget dari situ kayaknya kerja di TV tuh seru banget ya. Teman-teman produksinya ngelihat setnya yang keren banget pada zaman itu gitu. Kok gue pengen kerja di TV sampai akhirnya gue memutuskan untuk ketika gue bilang aku mau masuk IPS karena memang IPA juga kayaknya nggak matching dengan jurusan gue yang nanti mau gue ambil. Gue tuh mau ambil either komunikasi atau broadcast, gue bilang gitu. Akhirnya gue ambil broadcast lah di BINUS kan, sampai belajar segala macam. Dan itu kan kita nggak pernah belajar jurnalistik tapi basic lah ya. Ya benar. Memang hall-nya adalah broadcast production aja gitu. Nah, sampai satu ketika gue apply di Trans TV waktu itu as a creative producer, ternyata HR-nya malah bilang kamu di CNN aja gitu. Waktu interview sama gue juga kayak itu awal-awal CNN juga ya, CNN Indonesia ya? Iya itu awal-awal ya? Itu 7 tahun yang lalu lah. Kantornya pun belum ada gitu, sampai HR-nya ngomong tapi kita kantornya belum ada nih. Kamu mau nggak kita tawarin ke CNN Indonesia untuk di sana, untuk kerja di sana. Terus gue nggak punya basic jurnalistik sama sekali. Sampai akhirnya gue ikut kayak kelas-kelas kecil gitu, jurnalistik, nulis-nulis berita. Terus sampai masuk CNN pun akhirnya gue belajar sama semua senior-seniornya kan. Jadi ya udah, mungkin gue merasa gue udah di tempat ini, memang ini ingin gue dari dulu dan ya udah sampai di sini, oke. Jadi harus terus kayak gimana mempertahankan ini gitu. Ya. Berarti sebenarnya juga lu living your dream lah ya, dari dulu lu SD lu pengen news anchor, terus lu nonton Extravaganza kayaknya makin pingin, kayaknya ini keren banget dan sekarang lu ada di sini gitu ya. Tapi ya itu, jadi gue jadi news anchor itu nggak tiba-tiba gue masuk di CNN jadi news anchor, enggak. Karena gue nggak punya basic jurnalistik, balik lagi kan. Lo tuh bukan anchor kalau belum pernah ke lapangan gitu, kalau kata senior di televisi lo. Sampai akhirnya gue tuh dulu jadi awal masuk CNN gue as a production assistant. Less than a year, ya itu kan basic ya. Terus ini ada satu momen yang gue bisa sebut ini titik balik hidup gue. Ini gue demen gini-gini nih, Bos. Jadi titik balik hidup gue. Jadi Puspa sebelum hari ini sama Puspa setelah hari itu dan itu beda banget. Satu hari itu gue masih jadi PA waktu itu. Nah, satu hari ada program, waktu itu CNN belum ada program sama sekali, belum ada yang tayang on air. Terus ada yang pin komen nih. Ya, nanti gue yang mau pin itu, nanti kita tanya. Nanti kita jawab.
Nah terus satu hari anchornya tuh nggak ada. Hmm. Jadi di Oke. CNN bikin pilot project nih. Jadi pilot project ini kan buat di present ke bos-bos ya, ke Betul, director, betul. atasan lah. Ya. Sampai anchornya waktu itu nggak ada, nggak masuk gitu. Gue nggak tahu Oke. kenapa. Tapi mungkin memang bukan untuk on air juga gitu kan. Akhirnya bos gue tuh nepok bahu gue. Nepok bahu gue, dia tanya, karena gue pernah punya pengalaman di radio announcer, mungkin dia tahu gue bisa ngomong sedikit lah ya, bisa tahu improvisasi, intonasi, vokal dan segala macam. Terus, kamu dulu penyiar radio kan? Iya mas, kenapa? Namanya Revolusi Riza. Kenapa mas? Kamu mau nggak bantuin pilot project dulu? Soalnya anchornya nggak ada nih, cuma buat pilot doang kok, buat direkam, nggak akan tayang. Gua nggak pakai babi bu, nggak pakai, bisa nggak gue ya? Gue langsung iya. Sikat tuh ya. Sikat. Di hari itu gue ngomong iya. Hari itu juga gue baca rundown-nya, gue make up, pakai baju ala anchor ya. Terus di depan kamera, gugup sih sebetulnya, nervous gitu karena kayak gue nggak pernah ngebayangin hal ini terjadi di hidup gue gitu. Sampai akhirnya prompter itu jalan dan gue cuma baca pada akhirnya kan, jadi newsreader aja lah, baca prompter sesuai dengan kemampuan yang gue bisa. Tapi gue ngerasa saat itu gue juga belajar gitu. Pas itu udah selesai nih pilot project udah ditonton sama atasan, bos-bos gitu. Seminggu setelah itu nama gue masuk dalam news anchor trainee. Jadi kayak kalau gue nggak ngelakuin yang terbaik yang gue bisa saat itu, nggak akan ada Puspa hari ini. Benar. Itu hari itu bener-bener ngubah, hari itu tuh kayak titik balik Puspa dulu dan Puspa sekarang kalau buat gue ya, kalau gue flashback gimana jadi anchor. Dan setelah itu gue ikut training dan segala macam, turun ke lapangan bertahun-tahun sambil siaran, dan akhirnya ya udah bisa punya program sendiri gitu. Dan dan itu berarti 6 tahun lalu ya, Bos ya? 7 tahun, 6 tahun lalu ya? 7 tahun lalu. 7 tahun lalu ya? Berarti lu udah 7 tahun ya jadi news anchor ya? Enggak, jadi news anchor tuh paling baru 4 tahun lah. 4 tahun, 5 tahun. Tapi kan tadinya dari junior gitu. Wah, itu menarik banget sih. Gua nanti akan bahas itu lebih lanjut ya, karena gua ngelihat ini Puspa banget nih. Nggak pakai babi bu, hajar, ya kan? Urusan belakang nanti aja. Itu iya, aja, ya belajarnya pas saat itu juga, ya nggak sih? Iya. Dan lu udah punya basic, Pus. Iya, daripada lo stuck karena ngerasa diri lo nggak mampu, diri lo nggak bisa gitu, dan lo jadi kehambat gara-gara itu, ya jangan gitu. Iya. So, oke. Sekarang kerjaan lo atau karir lo sekarang yang utama adalah as a newscaster, news anchor ya. Dan itu kan ibaratnya kan yang tadi gue bilang, lo adalah frontliner gitu. Lo dilihat sama orang gitu ya. Nah, berarti kan di situ butuh ibaratnya penampilan. Kita nggak bisa bohong gitu ya. So, lo harus jaga penampilan lo. Dan menurut lo sebenarnya seberapa penting sih Pus menjaga penampilan sih Pus buat lo? Kalau ngebandingin sama gue yang dulu gimana? Boleh banget. Puspa before that day sama Puspa sekarang. Present. Kalau buat gue penampilan itu di sekarang ya, dalam karir profesional ya, penampilan itu identitas. Jadi orang tanpa ragu akan assuming lo siapa dengan cuma ngelihat gaya lo berpakaian, gaya lo duduk, gaya lo ngomong, kayak gitu sih. Jadi buat gue style itu adalah penting karena itu jadi identitas diri lo. Kalau lo nggak ngebentuk itu dengan baik, orang nggak akan bisa tahu personal lo tuh siapa, nggak akan bisa apa namanya ya, respect sama lo sih, lebih ke itu sih. So itu sebenarnya juga sangat berguna untuk first impression ya. Maksudnya ya kita tahu bahwa don't judge book by its cover, tapi first impression is important gitu, benar kan? Yes. Ya karena sekarang orang ya mau nggak mau
apa yang dilihat pertama kan yang jadi penilaian orang gitu ya, tanpa kita ngomong, tanpa kita nyapa dia. Jadi ya bentuklah gaya lo, look lo sih, bentuklah looknya sesuai dengan apa yang emang lo pengen orang nilai itu dari lo gitu. Jadi itu penting sih. Dan itu mempengaruhi kepercayaan diri lo ya, penampilan tuh ya. Kadang-kadang kalau misalnya siaran gitu, terus pakai bajunya buru-buru misalnya, terus kan kita dikasih baju setiap hari ya, dikasih baju, pakai baju ini, terus buru-buru, terus gue pakai bajunya ternyata kekecilan gitu blazernya, itu ngefek banget ke mood siaran 1 jam gitu. Kayak aduh nggak pede nih karena ternyata kecil banget apa segala macam kayak gitu, sengaruh itu gitu. Ini apa ya, emang benar-benar style itu menjadi satu penilaian utama dari orang, dan itu sebenarnya juga nggak hanya perempuan ya, maksudnya laki pun, gentleman pun juga harus mentingin itu ya, terus style ya. Iya dong, jelas. Kalau keluar kan nggak mungkin kan lo keluar pakai baju ke pasar gitu atau ke minimarket deket, tapi lo pakai baju itu ke kondangan, nggak mungkin kan? Iya. Lo pengen dilihat sebagai apa pada saat itu? Kalau itu nggak menunjukkan jati diri lo, nggak nunjukin citra lo, ya ngapain gitu? Kalau apa? Iya. Buat gue pribadi tuh style itu gini. Kalau buat gue pribadi, gue nggak punya patokan. Tapi yang penting adalah tahu tempat kan. Kita nggak saltum lah, Pus. Yang tadi lo bilang gitu, gue ke minimarket yang nggak pakai batik gitu, gue ke kondangan nggak pakai sandal jepit gitu kan, Tapi kapan lo tersadar bahwa style itu memang mempengaruhi lo gitu? Kalau misalnya kita ngomong back then 7 atau 10 years ke belakang, ada perbedaan style nggak sih lo yang dulu waktu kuliah dan sekarang gitu? Apa perbedaan stylenya sekarang? Atau lo memandang lah? Sekarang beli bajunya sendiri, dulu dibeliin, enggak? Iya dong, lo bilang mesti dibeliin sekarang. Perbedaan style, mungkin jadi sekarang gue merasa gue jadi lebih rapih ya. Karena kalau ngelihat, kalau balik lagi ke yang hari H itu, kalau gue pada saat itu tuh tampilannya jelek, mungkin gue nggak akan masuk anchor trainee saat itu. Jadi gue ngerasa sekarang pekerjaan gue akan ketemu sama orang setiap hari, dari mulai pejabat, politisi, artis, you name it lah gitu, dari beda-beda profesi lah. Dan kalau gue nggak merhatiin look gue, nggak merhatiin style gue, kayaknya gue justru akan menjatuhkan citra teman-teman gue juga sesama anchor gitu. Kok anchor gini sih gitu. Jadi ya emang apa ya, dulu kayaknya nyantai banget gitu kan, pakai shoes, jeans, kaos udah gitu. Dulu zaman pernah kerja di agency juga, kayaknya lebih urakan juga karena kan agency santai banget. Tapi ya, karena gue merasa gue mewakili instansi yang apa ya, yang lebih formal gitu, ya kayaknya gue juga merasa nyaman. Yang paling penting itu, lo harus nyaman dulu. Jadi gue mengubah itu, bukan mengubah sih, lebih adjust how do I look, tapi yang tetap bikin gue ngerasa nyaman gitu. Jadi walaupun misalnya formal ya, kayak pakai sneakers juga nggak apa-apa, yang penting sneakers lo bersih atau ya gitulah intinya. Atau Jordan ya, Pus ya. Berarti kan, tapi gue setuju tuh, tadi poinnya bagus banget tuh, bahwa ketika lo you have a good look gitu ya, berarti lo juga mewakili teman-teman lo as anchor gitu ya, atau institusi lo gitu ya. Itu benar banget sih, memang karena mungkin dulu kita masih sendiri-sendiri ya, kita mungkin masih kuliah, ada proses pencarian jati diri kan sebenarnya, Pos, di situ. Ya kan, lu juga waktu zaman kuliah kayak bodo amat gitu kan, pakai itu kan memang yang enaknya kita aja. Tapi sekarang setelah lo sadar lo entrepreneur atau lo lo mewakili apa, lo kan harus menyamakan itu kan. Tuh. Oke. Itu good point. Kalau misalnya lo ngelihat
cowok gitu ya, lihat gentleman gitu ya. Lo suka yang formal atau yang casual sih, Pus? As a daily basis look lah gitu. Cowok kalau di mata gue yang menarik perhatian adalah cowok yang rapih. Kalau formal atau casual itu tergantung sama occasionnya ya. Tapi kalau rapih itu buat gue nilai plus gitu. Dari head to toe matching atau head to toe-nya tuh enak dilihat, rapi gitu. Itu yang bikin dan wangi. Nah, itu benar Bos. Good point itu. Gue setuju. Jadi itu yang kayaknya akan memalingkan mata saya gitu. That guy. Ya. Oh ya. Berarti rapi. Kalau dari rambut, kalau tadi kan misalnya dari pakaian, outfit ya. Kalau kayak rambut, mungkin lo jenggot yang gitu-gitu gimana Bos? Gue suka jenggot, tapi jenggotnya ya memang dia maintain gitu, nggak yang berantakan, nggak yang berantakan, tapi yang rapi. Kan ada ya cocok kayak gue suka tuh Drake, kan rapi ya dia. Iya. Dia mau pakai baju casual aja tetap kelihatan rapi gitu. Definisinya gimana, tapi ya macam itulah gitu. I got the point. Kalau rapi, enak dilihat gitu ya. Jadi tidak harus formal, lu nggak harus casual gitu ya, tapi rapi gitu ya. So kalau misalnya tadi ngomongin Drake, berarti lu melihat Drake sebagai ibaratnya ini salah satu yang mungkin kriterianya gitu ya. But he's far away kan. Dia tuh ada di belahan sana, Bos. Nah, kalau lu melihat Ryan Reynolds, Ryan Gosling gimana? Ryan Gosling ya bisalah beda tipis. Nah, kalau misalnya artis atau aktor Indonesia, cowok atau cewek, ada mungkin, kalau cewek mungkin bisa ada yang menjadi referensi lo. Kalau cowok misalnya tadi, ada yang lo melihatnya seperti lo melihat Drake gitu. Di Indonesia? Ya. Di Indonesia. Punya nggak lo? Siapa ya? Gue tuh sekarang lagi keranjingan drama Korea, jadi referensi gue tuh Korea semua, beneran deh. Hit me, gimana? Siapa? Kalau Korea siapa? Ada namanya. I'm not mastering, tapi gue mungkin bisa googling. Ada namanya Lee Jae-hoon, tulisannya Lee Jae-hoon, L-E. J-E. Oh, ada. Ya. Oke. Ya. Good boy look gitu ya, Bos. Ya nggak sih? Iya, anak baik-baik. Good boy, good kan? Kalau Indonesia lu belum terpikir? Indonesia gue belum kepikiran sih siapa. Tapi siapa ya? Politikus. Lu kan suka wawancara politikus tuh. Mungkin ada yang menarik perhatian lo, Bos, ya kan? Atau bintang tamu lo, biasanya mungkin ada Boy William, Daniel Malanta. Ya, ini kayaknya angkatannya ya, kelihatannya Daniel Malanta gitu. Mungkin yang sekarang ada Rizky Bilar atau ya. Gue tuh baru tahu Rizky Bilar baru-baru ini karena dia nikah gitu. Sebelumnya gue nggak tahu dia siapa. Lu kerja di TV ya, jangan malu-maluin. Lo kan karena dia berita menikahnya itu heboh, jadi gue akhirnya tahu. Oh iya. Iya. Kalau perempuan Indonesia, gue tuh suka banget sama Isyana. Isyana Sarasvati. Gak tahu kayak apa ya. Kayak enak aja gitu ngeliatnya, cute, tapi elegan. Gue bisa dapat tuh, apalagi dengan ibaratnya skill ya, ditambah dengan skill dia main musik ya. Emang basicnya ya harus pinter sih. Gue belum nambahin sama cowok pinter. Itu. Iya. Memang benar. Cowok tuh emang harus pinter. Jadi gini Bos, gue mau jelasin sedikit. Man identity itu sebenarnya kita butuh mendefinisikan as a real gentleman itu harus punya at least 4 pillars. For the real gentleman. Yang pertama itu adalah style, yang tadi kita udah bahas tuh. Yang dua knowledge, that's a good point.
yang ketiga ada passion, yang keempat ada heart atau attitude. Jadi dari minimal 4 pilar itu yang harus dipunyai. Ya nggak harus ya ada yang satu dominan, dua dominan, that's okay. Kita kan not trying to be perfect, tapi at least kita trying to be better gitu. So tadi kita udah bahas style, Pus. Jadi gue mau bridging. Tadi kan udah style, nah gue mau bahas knowledge. Nah gue pengen ngulik lagi nih tentang perjalanan karir lo. Tapi kayaknya after that day deh, Pus. Setelah hari itu, apa yang terjadi sama lo? Maksudnya apa pekerjaan lo setelah itu sampai akhirnya lo sekarang news anchor? Jadi gue ketika hari itu terus masuk jadi news anchor trainee, gue kenalan sama anchor-anchor senior yang namanya udah melanglang buana gitu ya. Pasti. Iya, tapi karena waktu itu gue sambil liputan, sambil siaran, jadi gue tuh awal gue kerjanya full day. Beneran dari pagi sampai malam. Jadi pagi tuh gue liputan, malamnya tuh gue bisa siaran karena ya gue juga nggak menolak sih, maksudnya kok capek banget sih apa segala macam. Mungkin orang-orang kalau nggak punya passion kayaknya akan ngeluh sih kalau ngerjain apa yang gue lakuin di awal-awal itu. Tapi karena gue ngerasa gue suka dengan hal ini, gue mau kerja di sini dan gue pengen jadi seseorang yang kayak gue lihat di TV ini, ya kenapa enggak gitu. Emang ini mungkin caranya, dan semua hal yang yang gue inginkan itu kan nggak mungkin instan gitu. Semuanya harus ada susahnya. Jadi gue melakukan itu. Gue liputan pagi-pagi, datang ke ada satu daerah di Pluit, itu bener-bener kampung banget ya, walaupun di kota tapi itu bener-bener di kampung. Dan waktu itu kasus gue soal bayi dimutilasi. Jadi itu liputan pertama gue adalah showbiz sih. Jadi gue showbiz karena dianggapnya gue relate dengan dunia radio. Jadi kamu liputan aja musik. Dulu nonton konser gratisan, bos. Sekarang udah nggak ada konser, bro. Lagi di nonton film, premier film, artis segala macam. Karena lu di showbiz ya? Karena gue di showbiz. Nah, sampai akhirnya gue ada di titik ketika gue nggak bisa handle current issue. Waktu itu ada breaking news soal terorisme. Gue nggak bisa ngomong soal itu. Breaking news kan nggak pakai prompter ya. Jadi gue diem aja gitu. Sampai akhirnya gue diminta sama bos gue untuk masuk ke desk current issue Metropolitan supaya otaknya ada isinya lah soal ini gitu. Karena waktu itu hiburan aja isinya otak gue. Liputan itu kasusnya yang kriminal tuh pertama, yang soal pembunuhan anak, soal sampai kampanye dulu juga sempat ikut, sampai zaman Ahok di balai kota yang di demo sama FPI. Gue kena lempar botol aqua isinya batu. Waduh, serius loh, bocor. Padahal gue di dalam pagar loh, dan itu harus banyak polisi di situ. Cuma ya memang mereka ngelemparnya ke dalam pagar. Nggak tahu, memang bukan nasib baik saya waktu itu, saya kena, jadi akhirnya nggak apa-apa. Itu jadi pelajaran buat gue kalau ya resiko pekerjaan ini seperti ini gitu. Dan mungkin teman-teman gue yang lain yang udah lebih lama dari gue, resikonya jauh lebih menakutkan gitu. Betul. Udah, jadi sampai situ gue sampai ke liputan mudik juga gue sebulan nggak lebaran sama orang tua, lebarannya sama polisi kita ya, makan sama polisi. Jalan ya. Udah, jadi dari situ kayak gue akhirnya paling tidak gue tahu situasi di lapangan seperti apa. Jadi ketika gue udah ada di meja siaran di studio, kemudian breaking news yang nggak ada materi apapun, gue bisa improvise dari pengalaman gue gitu sih. Itu sebenarnya kayak connecting the dots ya. Jadi arrange the puzzle gitu. Bahwa lu kesini, akhirnya menjadi satu yang utuh ya. Gokil sih, itu pengalaman yang luar biasa tuh sampai lu dilemparin gitu ya.
Apalagi Pus yang rintangan-rintangan gitu Pus. Maksud gue gini, rintangan-rintangan misalnya dari mungkin ya ada yang ibaratnya underestimate lo, ibaratnya lo kan baru-baru atau yang gitu-gitu Pus. Ada nggak yang rintangan gitu Pus? Banyak banget itu gue sampai ada di satu masa gue nggak mau ngeliat sosial media, gue nggak mau lihat komentar di YouTube, gue nggak mau buka YouTube lah, karena jadi gue ngerasa ya gue tuh mulai semua ini tuh otodidak sendiri semuanya, bahkan dari Puspa sebelum hari itu aja gue tuh strugglingnya luar biasa gitu. Gue tuh bukan anak orang kaya, gue tuh kalau ke kampus naik bis segala macem, naik angkot gitu-gitulah. Gue ngerasain susah. Nah ketika gue di titik ini pun gue tuh masih ngerasain orang tuh underestimate gue loh. Orang tuh ngerasa lu tuh bukan apa-apa, lu tuh nggak bisa gitu, lu tuh bukan siapa-siapa gitu. Sampai ketika siaran, awal-awal siaran, kalau teman sendiri ngomong tuh nggak apa-apa ya, ini kan orang lain, netizen gitu, apaan sih kan, ini presenternya kok jelek banget gitu. Sumpah ada yang komen kayak gitu di YouTube ya. Di comment section bisa masa kelas CNN anchornya kayak gini. Sumpah itu gue down banget, itu drop banget sih. Itu how you deal with that gitu. Gimana lo akhirnya melewati itu Pus? Gue harus tahu waktu sebetulnya. Jadi harus sadar diri juga. Kalau gue sadar gue capek atau information overload gitu ya, dan ternyata jadi efek ke diri gue sendiri, istirahat. Tutup YouTube, tutup social media, tutup semua hal-hal yang bikin diri lo tuh jadi insecure gitu. Jadi kayak self care aja sih sebenarnya. Jadi gue sadar kalau gue nggak boleh lihat YouTube. Sampai akhirnya gue lupa sendiri, oh ya gue punya akun YouTube ya. Oh ya CNN kan juga ngepost tiap hari ya di YouTube gitu. Sampai akhirnya gue kuat lagi, itu butuh bertahun-tahun sih. To be honest ya. Untuk pengen ngeliat lagi orang komentarnya apa di YouTube, di sosial media tuh butuh bertahun-tahun buat gue, karena ngedown banget gitu. Udah struggling banget ketika gue di sini, ternyata memang gue gak bisa memberikan yang terbaik gitu, dan gue sadar prosesnya tuh panjang banget Puspa, jadi harus sabar, istirahat aja dulu dari hal itu. So ya ibaratnya ya, yang tadi lo bilang ya, gue juga tahu maksudnya kita kuliah dulu gimana lo sampai sekarang, maksudnya dengan sekarang karir yang lo itu kan sebuah perjalanan panjang yang gue yakin emang rintangan itu banyak banget ya. But gue mau tahu technical nih, Pus, menurut lo sebagai seorang news anchor, skill apa aja? Ini yang buat yang nonton hari ini live atau nanti nonton rerunnya, pasti banyak yang ingin tahu dan ingin jadi seorang broadcaster, seorang news anchor bahkan. Apa sih skill yang ibaratnya harus mereka pelajari? Ini yang suka gue share juga sih bukan ngajar sih, gue tuh punya kayak komunitas gitu, terus kita suka sharing information, jadi as a mentor, bagi-bagi ilmu buat teman-teman kuliah, teman-teman yang baru lulus kerja gitu, yang mereka interest sama broadcasting atau televisi industri lah. Kalau selama perjalanan gue 7 tahun ini, sebetulnya justru yang paling penting, skill yang paling penting untuk jadi news anchor adalah dengerin. Kalau buat gue ya. Yang paling penting adalah dengerin. Karena kalau gue nggak mendengar, gue nggak tahu apa yang akan gue sampaikan kayak gini. Misalnya soal bansos gitu. Kalau gue nggak dengerin korban-korbannya yang tidak menerima bansos ini, orang-orang pinggiran gitu, gimana caranya gue untuk nyampein ke pihak yang lebih berwenang soal ini. Jadi dengerin. Kalau memang bisa dengerin, kemudian paham soal itu, ya skill yang paling penting adalah ngomong. Ada orang? Oh enggak. Yang paling penting adalah ngomong. Komunikasi efektif ya. Karena kan kalau komunikasi two way aja belum tentu efektif. Efektif itu kan gimana caranya lo menyampaikan ide atau gagasan lo yang kemudian itu bisa dilakukan gitu.
Nah, buat gue komunikasi efektif itu butuh intonasi suara lo yang sesuai dengan situasi saat itu. Kemudian butuh apa namanya? Oh, gue lupa bahasanya. Pronunciation yang baik. Oke. Ya. Nggak bisa lo ngomong Pelafalan ya. Iya, pelafalan. Nggak bisa lo ngomong sama orang. Kenapa? Gue nggak ngerti ya ngomong gitu. Kita nggak bisa ya. Sama gimana ini sih, gimana delivernya, dan delivernya itu harus tahu lo menyampaikan itu tuh untuk siapa. Kalau untuk masyarakat umum akan beda, untuk politisi akan beda, untuk selebritas akan beda. Karena sejujurnya nih, kalau lu wawancara politisi sama lu wawancara artis, feel-nya beda banget. Dan kalau kata teman-teman gue yang lain, wawancara artis tuh jauh lebih susah. Karena kalau wawancara politisi, udah tahu kalau wawancara orang serius gitu ya, kayak politisi atau pejabat gitu kan, kayak udah tahu ininya lah, udah tahu runtutannya mau ngomongin apa, mau apa segala macam. Yang sulit kalau ke selebriti adalah bangun feel-nya. Oke, chemistry ya. Kalau wawancara itu nggak terdengar asik, lo nggak bisa gitu. Mati wawancara itu. Jadi buat gue hal yang memang juga harus diperhatiin selain tadi mendengarkan, kemudian komunikasi efektif, dan itu juga gimana caranya membangun suasana sama tiap orang yang berbeda gitu. Dulu gue belajar, ini lucu. Dulu gue belajar improvisasi, intonasi gitu ya. Tuh gue dulu belajarnya nggak tahu malu. Jadi kan kalau ke kampus dulu naik bis gitu, terus suka baca-baca billboard gitu kan, di jalan segala macam. Anak ini yang nggak tahu malu bacain billboard, tapi ngomong nggak dalam hati gitu kan, orang keren. Misalnya kayak ada billboard apa gitu, billboard apa sih misalnya di toko mana? Macet misalnya. Apa Gojek? Tagline program coba cari, tagline brand coba. Tagline lo lah CNN coba. Misalnya di pinggir jalan, CNN Indonesia News We Can Trust. Itu gua ulang 5 kali dengan suara yang berbeda. CNN Indonesia News We Can Trust. CNN Indonesia News We Can Trust. CNN Indonesia News We Can Trust. Kayak gitu nggak tau malu. Jadi kayak emang udah bebel kali anak ini ya. Tapi itu sebenarnya proses belajar lo kan, lo di situ kan. Untung dulu nggak ada ini kan, orang-orang yang videoin pakai HP. Kalau ada kayak ini anak gila kali ya. Viral kayak Pus. Ada apa dengan dia? Nah, berarti komunikasi adalah kuncinya juga ya, selain mendengarkan tadi. Dengan apa yang pekerjaan lo sekarang yang memang membutuhkan komunikasi, berarti lu bisa melakukan hal-hal lain ya, maksudnya karir yang lain gitu, kayak VO talent, perhaps ada kita di announcer kan dulu juga di radio gitu ya. Berarti banyak karir yang juga bisa lo lakukan juga selain news anchor dengan komunikasi. Karena itu masih satu line sih menurut gue. VO talent karena kita belajar intonasi tadi, improvisasi intonasi. Kalau jadi host atau jadi moderator, karena kita sering berhubungan dengan banyak orang, kita jadi tahu point of view orang soal satu permasalahan atau satu hal lah gitu. Jadi kita bisa jadi apa jembatan lah, perantara gitu untuk sebuah diskusi, sebuah forum. Terus kalau jadi produser lah emang udah kerjaan di sini gitu kan, kerja produser. Jadi belajar komunikasi itu buat gue manfaatnya jauh lebih banyak sebetulnya dari apa yang gue lakuin sekarang sih. Wait, ya. So, oke. Gue mau menjawab Puspa untuk menjawab ini pertanyaan ini Pus dari FALD 09. Saya Erikson Jakarta. Saya izin bertanya, katanya menurut Bapak, mungkin juga menurut lo ya, menurut Ibu Puspa ya. Anak muda kreatif literasi digital di era digital 6.0 seperti apa? 6.0. Apakah seorang
skill kreatif jurnalistik akan selalu memiliki strategi. So, Nggak kepotong. iya kepotong ya ini ya. So mungkin kalau misalnya masih nonton boleh dipersingkat biar kita juga bisa paham ya. Kita sambil nunggu deh, Nanti coba kita jawab setelah ini ya. Ada nggak di atas? Nggak ada. Oh. Udah di atas banget kayak Pus. Menurut So, oke. Apakah seorang skill kreatif? Sekarang Iya, aja makanya. 4.0. Ya, Makanya. 5.0 itu, kalau 5.0 itu semuanya udah terintegrasi. Bahkan kalau operasi dokternya di Jakarta, operasinya di Aceh itu udah bisa. Itu 5.0. Nah, Gue nggak oke. bayang sih 6.0 kayak gimana ya. Tapi gue yakin mediumnya akan semakin banyak. Medium berkomunikasinya akan semakin banyak. Halo Daniel. Terus, Halo Daniel. Kesempatan untuk ngobrol dengan orang lain itu akan jauh lebih mudah gitu. Jauh lebih mudah ya. Sekarang aja udah ada video call, nggak kemungkinan besok kita bisa lihat teman kita yang ada di luar di depan muka kita. Gitu. Hologram. Intinya teknologi kan. Ya, tapi balik lagi kalau menurut gue teknologi itu bagi dua mata pisau gitu. Kalau kita nggak hati, kalau kita nggak aware dengan apa yang kita lakukan di ruang digital gitu, itu malah jadinya akan jadi bumerang sendiri buat kita. Apalagi kayak sekarang banyak data bocor dan segala macam gitu. Ya jangan lupa baca terms and condition kalau mau download apapun atau unggah aplikasi apapun, unduh aplikasi apapun. Itu kan yang orang Indonesia suka lupa kan? Betul. Dia cuma ya udah oke aja gitu. Betul. Ya, itu juga terkait sama pertanyaan ini sih, tentang literasi sih, Pus. Bagaimana kita juga kadang-kadang tanda kutip malas membaca tadi. TNC aja kita malas untuk baca itu ya. Apakah seorang skill kreatif broadcasting akan selalu memiliki strategi hingga saat menampilkan di depan masyarakat apa enggak, Mbak? Oke. Valdo, kamu belajar di kelas penyiar deh. Aku jadi promo sendiri. Jadi promosi. Oke. Langsung tuh diajak sama mentornya tuh, Puspa. Oke, Pus, kita lanjut. Menurutku Valdo sudah cukup jelas bahwa tadi memang untuk teknologi pasti akan berkembang, apalagi 6.0. Mungkin I personally belum bisa membayangkan akan seperti apa. Pasti akan berkembang cepat ya. Mungkin kita ngomong hari ini, besok akan udah beda lagi gitu. So, gue mau beralih ke setelah dari tadi misalnya, gue dari awal kan emang lu passionate di bidang komunikasi gitu ya. Selain itu, Pus, passion atau hobi lu tuh apa sih, Pus? Traveling atau mungkin lo punya lu suka olahraga yang rutin atau apa yang lo suka selain komunikasi dan pekerjaan lu sekarang? Traveling karena nggak bisa lagi pandemi gitu ya, jadi kayak ya udah kita nabung dulu aja buat nanti bisa traveling kali gitu. Hobi, gue kalau stres gue nyanyi sih, walaupun suara pas-pasan gitu ya, walaupun suara ini pas-pasan gitu, tapi itu stress healing beneran. Jadi kalau di mobil nyetir lama gitu kan, nyanyi aja udah, dan gue sering melakukan itu gitu. Jadi gue merasa gimana caranya untuk ngilangin bosen, ngilangin capek, ya gue nyanyi sih. Jadi gitu. Nyanyi ya, untuk stress relief juga ya, lepas stress lo ya. Nah, kalau ngomongin passion itu, menurut lo cowok itu harus atau wajib nggak sih punya passion, punya hobi atau punya yang dia senangin gitu? Menurut lo gimana? Apa? Wajib nggak sih seorang cowok tuh harus punya passion, Bos? Harus punya passion tuh menurut gue, kalau lo nggak tahu tujuan lo mau apa, buat apa lo hidup gitu? Oke. Karena hidup ini kan berproses ya. Kalau lo nggak tahu proses hidup lo mau kemana, kayaknya buat apa gitu? Lo cuma ngerjain hari-hari aja gitu. Nggak punya batu pijakan nanti 2 tahun kemudian akan apa, 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian akan apa. Menurut gue sih cowok
kalau di mata gue ya, ini standar orang Ya. beda-beda. Iya, betul. Ini standar Mbak Puspa nih. Iya, kalau buat gue ya harus gitu. Selain lo harus pinter, lo harus tahu cita-cita lo, ujung lo mau jadi apa. Karena kalau gue tahu dia mau jadi apa atau passionnya seperti apa, gue akan melihat nih orang tanggung jawab atau enggak dengan passionnya itu. Mantap. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau emang Jadi, lo nggak punya apa-apa buat di-share, nggak kelihatan. ya, ya. Itu ibaratnya menunjukkan visi ya, visi seorang ibaratnya gentleman has the vision gitu untuk hidupnya, untuk mungkin nanti keluarganya, dan juga hobinya juga ya. Jadi dia punya hal yang memang dilakukan senang banget gitu. Kalau Gue suka ngeliatin kerja, cowok yang hobinya, aduh, gue suka ngeliatin cowok-cowok yang hobinya motoran kayak gitu-gitu, kayak gemes. Iya, yang jalan-jalan kalau setiap hari Minggu gitu kan, muter-muter ya, motoran Samori ya. temen-temen. Udah, itu kegiatan lo sekarang setiap minggu apa gimana? Enggak, kebetulan gue sama pacar gue long distance relationship. Oh ya, wah itu komunikasi harus kuat. Ya, ya. Iya, jadi ya udah karena lagi pandemi juga, ya gimana, nggak bisa beda negara lagi, jadi ya susah. Oke. Ya, ya. So, kalau misalnya passion itu penting, passion buat cowok itu penting. Nah, kalau lu sendiri terus, apakah lu juga menjalani karir lu sekarang itu memang ya passion lo juga gitu? Memang ini yang lu cari dari dulu? Sejauh ini sih alhamdulillah begitu ya. Walaupun gue juga ngerasa kayak gue butuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tuh maksudnya bukan banting setir jadi apa gitu, enggak. Gue tetap pengen memang di jalur ini, tapi kayaknya mungkin ini next project 10 tahun ke depan, gue nggak tahu lah. Kayak mau buat kayak channel sendiri mau loh gitu. Oke. Channelnya apa maksudnya? Online atau by digital gitu kan. Itu tadi menanggapi teknologi 5.0 mungkin ya. 6.0 ya. Jauh loh, Pus. Jauh banget. Lu punya YouTube gak sih, Pus? Halo. Lu punya YouTube gak sih, Pus? Gue punya YouTube, tapi kebetulan di CNN Indonesia kita ada beberapa standar and prosedur. Jadi memang ini agak strict sih. Jadi news anchor itu memang tidak disarankan untuk punya akun YouTube atau membuat konten sendiri di akun YouTube. Kemudian kalau posting di sosial media aja, kadang-kadang tuh ada korbannya. Kalau posting di sosial media aja, bener-bener filtrasinya seketat itu gitu. Jadi mungkin ya, makanya tadi gue bilang mungkin itu project besar yang akan jadi 10 tahun atau 15 tahun ke depan gitu, bukan dalam waktu dekat ini. Kayak yang tadi lo bilang ya, bahwa lo memang membawa institusi, lo membawa pekerjaan lo, berarti ya behave gitu ya, termasuk di sosial media. Oke. Kalau kan sekarang lagi PPKM gini ya, tadi lo bilang traveling susah ya, memang begitu lah, keadaannya lagi kayak gini. Nah kalau misalnya lo lagi, let's say lagi bad mood, tuh lagi puyang banget terus, selain tadi nyanyi, ada nggak sih pelarian lagi selain itu yang mungkin lo ya break aja, lo di rumah aja udah? Gue tuh suka nyetir loh, ngalor ngidul. Besok udah bisa kerja, Pus. Besok udah bisa kerja, gue butuh nyetir. Jadi supir ya. Supir. Besok kerja, Pus. Udah terima. Kalau lu suka nyetir, muter-muter gitu, Pus ya, lu muter-muter aja gitu. Iya, muter-muter aja ngalor ngidul nggak jelas, dengerin Spotify atau dengerin lagu gitu. Kayak jadi ngobrol sama diri sendiri gitu loh. Itu waktu buat gue untuk ngobrol sama diri gue, kayak makasih ya lo hari ini tuh, lo tuh kemarin tuh udah capek banget, lo tuh udah terlalu keras kerjanya kemarin, sekarang
yuk beli makanan atau apa gitu yang pengen gue pengen gitu. Tapi sendirian ngomongin sendiri. Dulu kayaknya Yes, yes. zaman kuliah gitu. Kalau zaman kuliah kayaknya kalau sendirian agak aneh gitu ya. Tapi makin kesini gitu, makin berumur ya. Sendirian tuh justru jadi waktu yang gue tunggu sih. Karena memang juga setiap hari, sehari-hari lo ketemu orang. Mm-mm. Mm-mm. Lo ada keinginan buat buka sekolah gitu nggak sih, Pus? Kayak mungkin broadcasting sekolah atau sekolah broadcasting apa? Nggak ada kan sekarang. Yang itu Tapi bukan lo yang gue running ya? sih. Oh, Gue cuma bantu-bantu teman-teman penyiar radio yang buka itu. Tapi untuk bikin sendiri sih belum kepikiran ya. Tapi gue mau bikin itu sih tadi lebih ke channel sendiri yang bisa provide materi-materi atau konten gue sendiri. Iya. Jadi lo sementara ditahan dulu berarti ya sampai nanti mungkin. Ya sampai terkenal lah. Sekarang kan belum terkenal. Ya nanti. Nah, ngomongin terkenal, Bos. Gue mau nanya, Bos. Lu tuh kan 7.000 sekarang followers ya, gue lihat ya. Hampir 8.000 ya, Bos ya. Dulu kan waktu kuliah kan lu 70 kan. Sekarang kan 7.000 nih. Naik banyak nih, Bos. Nah, lu udah mulai dikenal orang belum, Bos? Halo endorsan. Udah mulai baiknya nyapa lu nggak, Bos, di jalan gitu? Ada beberapa, tapi nggak ngerti gue kayak memang karena yang nonton TV itu kan kalau gue ngeliat dari apa data Nielsen gitu penonton TV itu masih gede banget gitu. Cuma mungkin karena apa ya, gue juga sekarang jarang jalan-jalan, pakai masker juga gitu kan, mungkin orang kayak either males atau nggak ngeh gitu. Tapi gue beberapa kali kalau gue keluar kota ya, gue merasa terapresiasi gitu. Karena ternyata, ada yang nonton gue. Di luar kota gitu ya, Bos? Di luar kota. Tapi nggak apa-apa. Yang penting, apa namanya, yang penting ini, jadi pendukung aku lah. Step by step ya. Step by step. Iya. Step by step ya, Bos. Nah, kalau misalnya kembali ke awal, Bos. Ini by the way tinggal 5 menit lagi kita ngobrol, Bos. Cepat juga ya, nggak terasa juga ya. Balik lagi ke awal, kalau misalnya lu kan padat dari Senin, Jumat, bahkan mungkin ke weekend ya. Gimana cara lu membagi waktu lu, Bos? Antara kerjaan, keluarga, sama ya lu sendiri? Kalau ada yang nawarin gue kerjaan weekend tuh kayak, enggak, sorry. Artis kan sekarang. Nolak duit kok untuk hidup ya. Kalau endorsan apa bagi waktunya? Sejauh lu ini nelfon gue cukup organize ya. Bagi waktu kerja gue, karena kalau kerja kan udah tahu jadwalnya. Tiap minggu tuh gue udah tahu jadwal gue apa. Jadi ketika gue nerima kerjaan baru mungkin, atau dapat job di luar kota, atau mungkin tiba-tiba ada acara, bakal gue ambil. Tapi asal tidak prioritas gue tetap keluarga. Jadi kalau misalnya tidak mengganggu kegiatan gue bersama keluarga gue, misalnya memang gue udah punya janji nih sama nyokap karena nyokap ulang tahun gitu, gue akan bilang sama bos gue nggak bisa, gue akan nolak pekerjaan itu, pekerjaan yang tidak terjadwalkan itu ya. Dan ya kayak gitu, jadi selama gue bisa memprioritaskan apa yang penting buat gue di hidup gue, kayaknya semua akan berjalan mengikuti alur itu gitu. Iya. Karena gue merasa sampai sekarang kayak nggak terganggu, kalaupun misalnya emang sibuk siaran, sibuk kerja, terus ada sibuk off air apa segala macam. Tapi gue bisa kok, gue masih bisa tuh nyempetin sama teman-teman gue makan di rumah gitu, sama keluarga gue makan gitu.
Ya. Jadi ya menentukan skala prioritas terutama gitu ya, ketemu Iya, ini, iya. ketemu ini gitu ya. Dan kalau tadi kan lu nyebut misalnya kayak, let's say nyokap lu lagi ulang tahun, lo berarti cancel pekerjaan yang mendadak ya. Nah Mm-mm. itu kan sebuah apa ya, attitude yang bagus banget gitu, Bos. Kalau lu ngelihat kayak gitu, tapi apakah perlu seorang gentleman tuh, maksudnya gitu ya, attitude-nya itu seberapa penting buat lo seorang gentleman has an attitude gitu? Balik lagi ke komunikasi sih, Yan. Kalau menurut gue ya, gimana caranya si cowok ini bisa Ya, komunikasiin hal yang paling penting buat dia saat itu eh, sama pacarnya atau sama sama teman deketnya gitu. Dia harus rela untuk cancel acara, cancel agenda ya, buat apa yang jadi prioritasnya dia. Gimana cara komunikasinya yang paling baik, yang tahu suasana, tahu kondisi saat itu. Kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul terus lo ngomongnya marah-marah, aduh nggak bisa nih gue ternyata ya. besok jalan sama lo semua karena nyokap gue gini, jadi nyalahin ke acara nyokapnya gitu misalnya, Kayak, nyokap gue mendadak tiba-tiba booking ini karena dia ulang tahun, gue jadi ilfeel ya kalau kayak gitu. ya, ya. Gitu loh, kayak oh ya lo harus tentuin prioritas lo yang mana. Prioritas. Bro, kayaknya gue Ya, gak bisa deh, nyokap gue baru ingat kalau nyokap gue tuh ulang tahun besok, terus nyokap gue udah ngebook tempat. Nanti kita nongkrongnya kapan-kapan lagi ya gitu. Nggak perlu lo jadi nyalain satu hal buat ngebenerin apa ya, yang lo pikir lo bener gitu. ya. Wih. Wah, gue Gitu. cukup terisi Pus di malam ini Pus oleh obrolan lu Pus. Jadi Sangat pintar kan? insightful, jadi pinter gue Pus. Oh, udah tinggal 3 menit. Memang udah gak kerasa gue. Ini untuk terakhir Pus. Terakhir gue, ya gue butuh magic word. Hey Puspa, halo. Au. Ya, oke. Gue pengen ini dong, Pus. Lo kasih magic word dari lo ya. Apa? As a closing statement gitu ya. Terserah. Magic word dari lo. Terserah mau buat orang yang mungkin ingin jadi seorang newscaster, news anchor, atau untuk gentleman atau ladies di luar sana. Silakan, Pus. Buat ladies and gentlemen di luar sana, kalau sekarang lo lagi ngerjain banyak hal kayak gue gitu misalnya, Senin sampai Minggu kayaknya nonstop gitu, yang harus lo ingat adalah apapun yang kamu lakukan hari ini, apapun yang terjadi hari ini, kamu tetap hebat. Woi, itu dia closing statement yang luar biasa. Oke, Pak. Apapun, ya. Tetap hebatnya. Woi, hebat. Oke, Pus, ya thank you banget. Gua really appreciate dengan for your time. Untuk kesempatannya kita bisa ngobrol bareng gitu. Mudah-mudahan ladies and gentlemen yang nonton juga pasti banyak ilmu. Gue aja banyak ilmu hari ini habis ngobrol sama lo nih. Banyak ide yang baru yang bisa gue lakukan next ya. Oke, Pus, thank you banget. You hati-hati, tetap sehat, sukses semuanya. Salam keep contact. Thank you ya, Pus. Lu thank you banget. Bye-bye. Lu silakan boleh live. Nggak musir ya, tapi silakan boleh live. Thank you banget. Makasih Ian, salam buat Thank you. semua teman-teman di Men ID. Sukses buat kontennya. Jangan patah semangat. Kamu hebat. Ya, thank you. Hebat banget, Pus. Thank you banget. Bye-bye. Dadah. So, oke. So, ladies and gentlemen, terima kasih yang udah nonton. Seru banget ngobrol sama Puspa nih emang ya. Banyak banget ilmu yang I personally dapat, dan mudah-mudahan lu semua juga dapat semuanya. So tonton lagi rerunnya, nonton lagi recordnya, akan ada di Instagram TV kita. So jangan lupa follow at menidentity.id, juga follow beberapa sosial media kami di Twitter, ada juga di TikTok dan juga di Facebook page. So thank you banget. Kalau misalnya ada kerjasama atau ada hal yang bisa kita kolaborasikan, kita lakukan bersama. So jangan ragu untuk join kita. So, terima kasih, selamat malam, tetap sehat, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Thank you.